Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Ini the beginning. Yeah. Ini the beginning. Video pertama kita di tahun 2025. Kita bawa tema hari ini tentang Bitcoin dengan tema utamanya adalah retail belum tiba. Dan dari beberapa rangkuman berita, kita coba untuk melihat seperti apa perkembangan ataupun prediksi mengenai pergerakan aset Bitcoin ataupun kripto di tahun 2025 ini. Teman-teman, yang pertama di sini saya ingin mengupdate ya bahwa harga Bitcoin yang sempat di akhir Desember itu bikin kita gundah gulana, kini terjadi kenaikan meskipun dengan volume yang belum signifikan. Ini orang masih belum balik liburan ya teman-teman ya, tetapi lihat Bitcoin sudah bergerak di 96.500-an dolar, Ethereum guys 3.400. Sebelum kita bicara jauh ya tentang Bitcoin reserve segala macam, apabila teman-teman baru di konten Black Cuan, sempatkan untuk berikan like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini. Teman-teman ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang pertama di sini, ini datang dari Franklin Templeton yang memberikan crypto outlook-nya dia bahwa apabila nanti Amerika menjadikan Bitcoin sebagai national reserve mereka, dengan banyaknya pejabat yang pro dengan kripto, pro dengan Bitcoin yang ada di Amerika Serikat, ini akan memberi angin segar yang luar biasa bagus untuk perkembangan Bitcoin ataupun kripto, teman-teman. Kemudian hal yang sama diutarakan oleh CEO dari Metaplanet ya. Dia katakan ini bahwa jika Presiden Trump ini akhirnya mengadopsi Bitcoin as a strategic reserve, maka negara-negara lainnya boleh jadi akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Amerika atau melakukan hal yang sama. Dan dari Bitcoin LFG, Let's F Go, teman-teman, 21 negara sekarang ini considering Bitcoin strategic reserve. Jadi pengaruhnya Donald Trump ini besar sekali. Dan 2025 ini tampaknya teman-teman, saya harap ini bukan hopium buat kalian. Harap diingat tetap ya, ini bukan financial advice. Semoga kalian tidak FOMO berlebihan tentang berita ini. Ini merupakan tahun yang luar biasa menurut saya dalam hal ini karena efek dari Donald Trump, kemudian kebijakan pemerintah yang pro dengan Bitcoin dan kripto, terutama datang dari Amerika Serikat, boleh jadi mimpi dari Plan B, kalau katanya dia di sini, my dream scenario untuk ke depan ini akan tetap berada di 500K dari range 2024 sampai ke 2028. Tentu saja ini tidak harus benar 100%. Akan tetapi menurut dia teman-teman, di Februari nanti harga Bitcoin ini diekspektasikan mencapai ke 150.000. Dan ini masih sangat mungkin menurut Plan B. Meskipun kita coba lihat ya ke riwayat sebelumnya, di Oktober BTC 70K oke, centang. Kemudian November 100K centang juga. Di Desember 150K-nya gagal teman-teman karena hanya naik 108K. Di Januari dia ekspektasi awalnya itu adalah 200.000. Akan tetapi teman-teman berada di 120 sekarang ini. Dia mengedit ya, targetnya dia 120 di Januari, Februari 150K. Ini belum tentu akan terjadi, akan tetapi ada semacam kepercayaan diri dari si Plan B dalam hal ini mengutarakan hal tersebut, teman-teman. Dan izinkan saya ini agak di luar topik ya, teman-teman, apabila kita sedang mengejar ini koin-koin tertentu, kita ingin beli koin-koin tertentu yang tidak ada di exchange lokal, misal ya teman-teman ya, seandainya kalian ingin membeli seperti itu, kalian bisa trading juga di OKX ya. Di OKX ini kita bisa dapat fee yang lebih murah ya, atau gas fee yang lebih murah daripada yang ada di tempat-tempat lain. Maksud saya di sini, menurut saya pribadi di sini teman-teman, apabila teman-teman ingin migrasi nih dari exchange ke exchange dalam hal mengejar ya beberapa koin-koin tertentu yang tidak ada di kita di sini yang lokal, itu bisa melakukan trading di beberapa platform luar seperti OKX ini misalnya. Dan ada juga beberapa kelebihan yang menarik di OKX ini teman-teman. Kalian bisa pakai referral saya di sini ataupun menggunakan referral code saya di sini dan kita bisa trading koin-koin yang kita target tersebut ya teman-teman.
Dan satu hal juga yang menariknya dari OKX di sini, mereka ini ada banyak campaigns ya. Seperti salah satunya di sini, salah satu saja saya sebut di sini ada Pengu New Year Special Giveaway. Dan ini eventnya itu sampai tanggal 20 Januari ya. Dari 1 Januari. Ini untuk user baru ya di sini teman-teman yang sign up, kemudian KYC segala macam seperti itu ya. Kemudian melakukan trading dan akhirnya akan mendapatkan Pengu nantinya. Dan ini terbatas kepada 600 user ya, teman-teman ya. Salah satu contoh di sini koin yang sedang saya incar ya. Di sini ada si Zentry ya, teman-teman, yang merupakan bagian dari game juga di sini. Dan ini adanya di OKX juga, teman-teman. Dan ketika kita menginginkan untuk trading beberapa aset-aset yang saya sebutkan di altcoins yang saya jelaskan di beberapa video Black Cuan, kita memang harus terpaksa ya keluar ke platform-platform lain untuk melakukan trading koin-koin tersebut, teman-teman. Dan harap diingat, ini bukan financial advice ya, teman-teman. Apalagi untuk ngajakin kalian lompat sana, lompat sini di situ. Itu balik lagi ke keputusan kita masing-masing ataupun target kita sendiri ya di sini, teman-teman. Dan saya lanjutkan di sini, sahabat Black Cuan. Ini saya ingin bicara mengenai target yang dikatakan oleh Plan B tadi dan beberapa yang saya kumpulkan di sini. Saya coba lihat ya target-target mereka dan coba kita lihat di rentang tengahnya itu berada di mana gitu. Menurut pendapat kita masing-masing ya. Saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi dalam hal ini. Yang pertama ini dari media Bloomberg.com di sini. Dari newsnya dia, ini 2 hari yang lalu, Bitcoin di tahun 2025 ini akan mencapai ke 500.000 dolar, teman-teman. Ini target yang tinggi sekali. Nanti kita akan lihat dia di rainbow wave-nya ya. Kemudian di sini ada Bitwise juga memberikan prediksi dia tentang pergerakan harga Bitcoin ataupun Ethereum ataupun Solana dalam hal ini. Akan tetapi kita fokus kepada si Bitcoin-nya ya. Menurut si Bitwise di sini, ekspektasi mereka juga di sini sama 500.000 per 1 Bitcoin, terutama apabila menurut dia di sini strategic reserve yang dilakukan oleh Amerika akan terjadi kepada si Bitcoin, teman-teman. Kemudian teman-teman dari Michael Saylor di sini dengan prediksi bold-nya dia untuk time frame yang sangat-sangat panjang, dia katakan bahwa ini akan menjadi 13 juta dolar, my friend. Ini tahun berapa? Ini tahun 2045. Dan kalau kita bicara ke tahun 2025 nanti, teman-teman, untuk kita melihat pergerakannya dia menurut timnya Michael Saylor di sini ya, dari Cointelegraph, Bitcoin forecast based on rate adoption. Berdasarkan rate adopsinya si Bitcoin ini di tahun 2025 akan mencapai puncaknya ini di 261.000 per 1 Bitcoin. Kemudian dari Forbes di sini, analis Blockware di sini menyatakan ya pendapatnya bahwa dengan skenario yang terjadi ke depan ini yang positif ya terutama di sini, Bitcoin akan bisa mencapai 400.000 dolar per 1 Bitcoin dengan bull case scenario yang berjalan mulus, teman-teman. Jadi kalau menurut sahabat Black Cuan, setelah kita melihat peak point dari para analis tersebut tadi ataupun dari media-media tadi, menurut kalian berapa target pergerakan harga Bitcoin di tahun 2025 ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau saya ambil tengahnya aja deh. Saya ambil di 200-an ribu. Dengan skenario terburuknya taruhlah di 130 atau 150 ribu lah. Seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kayak misalnya bencana yang global gitu atau black swan seperti itu, teman-teman. Dan apabila kita melihat juga dari rainbow wave di sini, sahabat Black Cuan, angka 500.000 itu kayaknya melewati posisi rainbow wave ini. Dan angka 300-an ribu itu juga berada di puncak ataupun di plafonnya di sini. Di resisten paling atasnya di sini. Sementara Bitcoin kita berada di area ini nih, 90-an ribu, teman-teman ya. Dan apabila dia menyentuh puncaknya saja di sini, maka berada di 300-an ribu per 1 Bitcoin. Sementara kalau kita perhatikan di tahun 2021, dia bahkan tidak sempat menyentuh ya wave tertingginya di sini, teman-teman. Dan kita ekspektasikan seandainya dengan skenario yang tadi banyak-banyak itu ya, dengan skenario tersebut bisalah di atas 200-an ribu atau dengan kemungkinan terburuk berada di 150.000, 130.000 di bulan sekali ini. Kemungkinan terburuknya itu, teman-teman, saya katakan. Dan mengenai retail, teman-teman, sekarang ini
Banyak yang mengatakan kok Bitcoin-nya naik, kok ini kayak sepi nih pasar gitu kan, tidak ada pergerakan, mereka masih libur para investor besar, traders besar, dan retail teman-teman. Apabila kita melihat dari tren di sini, kita membaca pola retail itu dengan menerjemahkan ya di sini. Saya mencoba untuk menerjemahkan seperti itu, koreksi saya apabila saya salah. Karena dari Google Trends ini bisa kita lihat minat orang-orang terhadap Bitcoin ini tidak berkaitan dengan harga, teman-teman. Ini kaitannya dengan jumlah orang yang mencari atau berbicara tentang Bitcoin, tentang kripto. Dan apabila kita lihat di sini, masih jauh di bawah apa yang pernah terjadi di tahun 2021 dan bahkan ini kelihatannya turun, teman-teman. Kemudian apabila kita melihat juga dari YouTube view, dari jumlah orang yang menonton ataupun mencari informasi dari YouTube tentang kripto segala macam, ini masih belum kembali. Dan akan mereka kembali. Dan ketika mereka datang pada retail ini, mereka akan FOMO membeli di atas, teman-teman. Dan disitulah orang-orang yang sudah sabar setahun, 2 tahun, menyimpan Bitcoin-nya ataupun kriptonya dalam hal ini, itu akan melihat perkembangan kenaikan-kenaikan harga ketika FOMO itu datang, teman-teman. Dan selanjutnya, indikator yang menarik ingin saya bicarakan di sini adalah berkaitan dengan BTC.D ya, teman-teman. Ini dengan time frame yang kecil, teman-teman. 4 jam, BTC dominance terjadi pelemahan di sini. Karena itulah, pada hari ini kita bisa melihat ya, banyak altcoins yang terjadi kenaikan gara-gara dominance ini turun. Ada yang 5%, 10%, bahkan di atas 15%. Ini Fartcoin sendirinya 40%. Dan teman-teman, kita bisa mengekspektasikan nantinya dengan candle besar untuk mingguan ya, dari total tree yang mengeksklud Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Sekarang ini sudah berada di 1 triliun untuk total market cap-nya dia. Dan kita ekspektasikan ke depan ini, semoga dengan gerakan-gerakan yang bagus di tahun 2025 ini, bisalah dia naik mungkin sampai ke 1,5, 1,4, atau bahkan sampai ke 1,6 triliun untuk total tree, teman-teman. Spike gila-gilaan dari alt season itu akan kita lihat nantinya, teman-teman. Apakah itu akan bisa terjadi? Mari kita lihat tahun 2025 ini, karena tidak ada yang pasti. Seperti katanya Plan B tadi, my dream. Dan mimpinya Plan B kali ini, ada satu indikator yang mendukung menurut saya di sini, adalah si Ethereum-nya. Untuk time frame 1 harinya, Ethereum terjadi golden cross. Golden cross terakhir kali terjadi di Desember 2023 yang membawa harga Ethereum ini sempat berada di atas $4.000 yang akhirnya digas turun sampai ke level 2.000-an dolar dan sekarang ini kita terjadi golden cross untuk si Ethereum. Dan Ethereum ini kita sudah bicarakan sejak awal Desember pada saat itu mengenai kenaikan si Ethereum ini dan sudah tampak pada saat itu untuk terjadi golden cross. Dan apabila nanti teman-teman Ethereum mencapai ATH barunya, kemudian katalis berikutnya yang akan membawa altcoin season ini menarik ke depan ini adalah ETF yang akan terjadi di altcoins, teman-teman. Kita mulai dari Solana yang akan ada deadline nanti di tanggal 25 Januari tahun 2025 ini. Kemudian nanti akan diikuti oleh XRP, guys. XRP ini kan bumbunya sedap juga nih, karena si Gary Gensler juga 18 hari lagi akan mengundurkan diri dari SEC, yang mana hal itu bisa menjadi bumbu-bumbu penyedap ya untuk kenaikan harga si XRP apabila bulan Januari ini kita memang melihat harga Bitcoin naik, dominance-nya sedikit pause ya, sedikit melambat, turun dia. Kemudian altcoins akan bergerak cukup bagus di Januari ini. Itu ekspektasi kita. Bahwa apakah itu yang akan terjadi? Mari kita lihat, teman-teman. Saya tidak melihat crystal ball di sini, tetapi saya melihat pertanda-pertandanya melalui data-data seperti itu, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya, kita telah melewati momen-momen yang gundah gulana di bulan Desember kemarin itu. Mari kita menghadapi market bulan Januari ini dengan kepala yang tetap tenang. Dan semoga dengan adopsi Bitcoin Reserve dari Amerika Serikat akan menjadi bumbu penyedap di bulan Januari ini, Februari, ataupun bahkan sampai Maret dan April, teman-teman. Untuk sisanya, kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.